Jungkook BTS rilis lagu buatan sendiri Mayu untuk ulang tahun grup dan pesannya untuk ARMY menghangatkan. 13 Juni adalah hari yang besar bagi ARMY karena itu adalah hari pertama BTS debut pada tahun 2013. Sejak itu, para anggota tidak pernah berhenti membawa kegembiraan bagi kehidupan ARMY, dan hari-hari selalu dipenuhi dengan senyum di wajah para penggemarnya. Seperti setiap tahun, BTS selalu merayakan ulang tahun mereka melalui pesta, dan kalau konten tidak cukup, ulang tahun bisa bertepatan dengan comeback grup dengan album Proof. Ketika jadwal untuk album dirilis, ada tanda tanya pada 13 Juni dan tidak ada yang tahu apa itu. Selama siaran langsung, para anggota juga mengisyaratkan bahwa ada beberapa konten khusus yang akan datang dan itu membuat internet hancur. Ya, sepertinya ada satu pilihan dan itu adalah dari makna BTS Jungkook. Pada 12 Juni pukul 11 malam, halaman Twitter pribadi BTS memposting gambar dengan judul 22.06.13 jam 00.00. Pada gambar ada emoji kelinci Jungkook dengan kata hai dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada tanggal 13 Juni pukul 12 malam, rahasia terbongkar. Di halaman Twitter resmi BTS, kata-kata 613 Song for ARMY Mayu oleh Jungkook of BTS diposting dengan gambar Jungkook dan tautan. Saat link diklik, ARMY dibawa ke situs Bangtan T-Story yang hanya digunakan beberapa kali di masa lalu. Ternyata, halaman itu sebenarnya adalah lagu baru dari anggota grup yang dirilis untuk merayakan ulang tahun grup dan itu disebut Mayu. Bersamaan dengan lirik, ada video khusus dengan lagu dan kata-kata dengan latar belakang indah. Apakah itu ruang obrolan langit atau hanya Jungkook sendiri? Bersamaan dengan lagu itu, Jungkook meninggalkan pesan yang sangat spesial untuk ARMY. Berbagi makna di balik lagu tersebut dan dari mana proses pemikirannya berasal. Dia menjelaskan bahwa dia punya perasaan dan pikiran yang ingin dia tunjukkan, tapi karena mungkin terlihat sedih, dia ingin kata-katanya indah. Jungkook mengatakan, emosi yang muncul di benakku ketika memikirkan ARMY begitu luar biasa sehingga kadang-kadang aku punya pemikiran bagaimana kalau semua hal ini hilang atau bagaimana kalau semua ini hanya mimpi. Dia juga menjelaskan betapa pentingnya itu karena itu adalah lagu yang ditulis untuk ARMY dan menunjukkan cintanya kepada grup. Untuk Jungkook, dia ingin melakukan lagu untuk ARMY, mereka yang mendengarkan dan bahkan dirinya sendiri yang akan menjadi kekuatan dan membuat semua orang lebih berharap, bersinar sendiri dan mendapatkan energi. Dia mengakhiri dengan berterima kasih kepada ARMY dan berharap untuk membuat lebih banyak kenangan dengan penggemar. Tentu saja ketika lagu itu dibagikan, ARMY tidak bisa melupakan lagu itu, berbagi kegembiraan dan cinta mereka untuk lagu indah yang sangat penting bagi Jungkook. Mendengarkan kata-katanya menunjukkan betapa banyak pemikiran dan cinta yang diberikan sang idola ke dalam lagu tersebut. Banyak juga yang menunjukkan bahwa itu sebenarnya bukan pertama kalinya mereka mendengar lagu itu. September lalu, Jungkook mengadakan siaran khusus untuk ulang tahunnya. Selama live, dia membagikan melodi dan lirik dari lagu yang dia tulis. Tampaknya punya melodi yang sama dan itu berarti bahwa itu adalah hadiah yang telah dikerjakan Jungkook untuk waktu yang lama. Meskipun hanya Jungkook yang merilis sebuah lagu, sepertinya akan ada lebih banyak lagi dari anggota lainnya. Yang kedua, BTS pecahkan banyak rekor di Spotify dengan Proof. Grup K-pop global BTS memecahkan banyak rekor dengan Proof. Pertama, album grup yang sangat dinanti-nantikan ini mengumpulkan lebih dari 56,7 juta streaming kumulatif di Spotify pada hari pertama rilis. Sekarang memegang rekor sebagai album dengan streaming debut terbesar oleh artis Korea pada 2022 dan sejarah Spotify. Sementara lagu utama album yaitu Come The Most Beautiful Moment mencatat lebih dari 7,1 juta streaming pada hari pertama di Spotify, menjadi lagu debut BTS terbesar keempat oleh artis Korea, mengikuti lagu bahasa Inggris grup Permission to Dance, Dynamite, dan Butter. Itu juga menjadi debut lagu berbahasa Korea terbesar oleh artis K-pop dalam sejarah Spotify. Run BTS, sebuah lagu B-side dari album, mencapai 5,4 juta streaming hari pertama, terbanyak untuk lagu B-side manapun oleh artis Korea yang dirilis. Selanjutnya yaitu Come, Run BTS, For Youth, dan Born Singer menempati 4 dari 5 besar debut lagu terbesar oleh artis Korea tahun ini dengan peringkat 1, 2, 4, dan 5. Posisi 3 dipegang oleh Jungkook Stay Alive. Selain itu, BTS mencapai puncak baru di chart Daily Top Global Artist Spotify di nomor 2. Selamat kepada BTS karena membuat sejarah lain. 3. Filter oleh Jimin menjadi lagu solo BTS dengan charting tertinggi di berbagai chart utama setelah perilisan album baru grup. Semua lagu solo Jimin di bawah diskografi BTS telah mencapai kesuksesan, memegang rekor berbeda di platform musik yang berbeda sesuai dengan album masing-masing. Begitu pula dengan proyek terbarunya yang merupakan karya pertamanya di luar grup, With You.
Filter secara khusus menjadi lagu yang populer sejak dirilis tahun 2020. Lagu ini memegang rekor di track audio resmi Korea yang paling banyak di streaming di YouTube. Lagu solo yang paling banyak di streaming dari album Map of the Soul 7 di Spotify. Paling banyak di streaming lagu solo BTS di Melon, dan lagu B-side dengan nomor 1 tertinggi di iTunes di seluruh dunia di antara banyak rekor mengesankan lainnya. Pada 10 Juni, BTS merilis album baru yang menyertakan beberapa lagu mereka sebelumnya, termasuk Filter dan Friends dan beberapa lagu baru. Album baru ini kembali mengukuhkan status dan popularitas lagu solo Jimin seperti yang terlihat dari berbagai chart musik. Misalnya, semua lagu solonya masuk ke chart Spotify Top 200 Korea Selatan, dan Filter menjadi lagu solo BTS dengan charting tertinggi di chart ini di nomor 13. Filter juga kembali masuk ke chart Spotify Global Daily, memuncak pada posisi tertinggi dan charting untuk periode terlama di antara semua solo di album Map of the Soul 7. Di chart Melon Top 100 for Week, Filter dan Friends masuk ke chart dengan Filter menjadi solo dengan peringkat tertinggi dari semua lagu Proof di chart Melon untuk lagu-lagu yang dirilis selama 4 minggu terakhir. Friends, lagu produksinya sendiri yang ia bawakan sebagai lagu subunit, juga mencapai peringkat tertinggi di antara semua lagu unit grup. Di iTunes, setelah memasuki dan menduduki puncak tangga lagu di iTunes di berbagai negara di seluruh dunia, Filter memasuki tangga lagu iTunes Eropa di nomor 53 sebagai lagu solo dengan peringkat tertinggi dari album juga. Di sisi lain, With You masuk kembali ke Spotify Global Viral Song Daily Chart dengan peringkat 95, yang membuat lagu tersebut berada di hari ke-22 di chart ini sejak dirilis. Fans sangat bangga dengan penampilan lagu-lagunya dan tidak bisa tidak berbicara tentang bagaimana Jimin memang idola favorit Korea Selatan. Jimin adalah vokalis pembangkit tenaga listrik, dan tidak mengherankan bahwa proyek individunya terus mencatatkan hasil yang mengesankan di berbagai tangga lagu berulang kali meskipun lagunya tidak dipromosikan. Para penggemar menantikan untuk mendengarkan lebih banyak mahakarya darinya di masa mendatang. Selain itu, Jimin bersinar saat ia menjadi viral karena vokalnya yang memesona, dan media Korea menampilkan dalam laporan berita tentang comeback BTS. Dalam kasus YTN News, jaringan tersebut banyak menampilkan bagian individu Jimin, baik dalam video musik Yet to Come dan ketika Jimin berbicara tentang lagu tersebut dan mengumpulkan semuanya ke dalam laporan berita. Di sisi lain, Yonhap News mengumpulkan semua pemotretan individu Jimin dalam video musik Yet to Come dan menggunakan ini sebagai cuplikan saat melaporkan comeback BTS. Menggunakan rekaman yang berpusat pada Jimin selalu menjadi tradisi semua media utama Korea ketika melaporkan aktivitas BTS, menunjukkan betapa Jimin dicintai di Korea Selatan. Media bukan satu-satunya yang terpikat dengan vokal dan visual Jimin di video musik dan seluruh album. Penggemar tidak terkecuali. Saat mereka memposting video comeback di TikTok dan Instagram, sebagian besar penggemar menggunakan klip yang berpusat pada Jimin yang menampilkan vokalnya yang memukau. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.